Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di channel Belajar Bersama Kiki. Kali ini Ibu akan membahas contoh soal persilangan monohibrid dan dihibrid pada hukum Mendel. Perlu Anda ketahui, hukum Mendel 1 disebut juga sebagai hukum segregasi, yang menyatakan bahwa pembentukan gamet kedua pasang alel gen induk akan memisah, sehingga setiap gamet menerima satu gen dari induknya. Hukum ini berlaku pada persilangan dengan satu sifat beda atau monohibrid. Sebelum memasuki contoh soal, berikut ini ada hal-hal penting yang untuk diingat dalam persilangan. Baik, langsung saja kita masuk ke contoh soal yang pertama, yaitu persilangan monohibrid. Disilangkan bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Bunga merah disimbolkan dengan M besar, dan bunga putih disimbolkan dengan M kecil. Warna merah bersifat dominan terhadap warna putih. Tentukanlah rasio genotip dan fenotip dari F1 dan F2 jika F1 disilangkan sesamanya. Nah, mari kita bahas bersama contoh soal tersebut. Di sini P1 atau parental pertamanya adalah bunga mawar merah, disimbolkan dengan M besar, dan bunga mawar putih M kecil. Gametnya karena dia adalah homozigot, maka 1 M besar untuk merah dan 1 M kecil untuk putih. Kemudian disilangkan sehingga didapat F1 M besar M kecil dengan rasio fenotipnya 100% bunga merah. M besar M kecil adalah genotip dan fenotipnya adalah bunga merah. Nah, langsung saja kita akan menyilangkan F1 dengan sesamanya untuk mencari F2, sehingga parental keduanya adalah bunga merah dengan genotip M besar dan M kecil. Perlu diingat, di sini bunga merahnya bersifat heterozigot, sehingga gametnya akan diambil dua-duanya, yaitu M besar dan M kecil. Untuk menentukan genotip dan fenotip pada F2, kita dapat menggunakan sistem perkalian papan catur, yaitu dengan cara mengalihkan masing-masing gamet induk jantan dan induk betina. Contohnya, yang pertama dikalikan gamet M besar pada induk betina dengan M besar pada induk jantan. Akan diperoleh genotip M besar. Begitu juga dengan gamet M besar pada induk jantan, dikalikan dengan gamet M kecil dari induk betina dan diperoleh genotip M besar, M kecil. Begitu seterusnya, sehingga diperoleh 4 genotip. Setelah diperoleh 4 genotip, kita akan menghitung rasio genotip, sehingga diperoleh 1 M besar, 2 M besar M kecil, dan 1 M kecil dengan perbandingan 1:2:1. Fenotip yang dihasilkan, M besar adalah merah, M besar M kecil juga merah, dan M kecil putih. Dari 3 genotip tersebut diperoleh 2 macam fenotip, yaitu merah dan putih. Warna merah dominan terhadap putih, sehingga diperoleh perbandingan 3 merah dan 1 putih. Berikut ini ada soal latihan yang bisa Anda coba di rumah. Bagaimana jika F1 disilangkan dengan induk dominan? Bunga merah M besar disilangkan dengan bunga merah M besar M kecil. Bagaimana F2 yang dihasilkan? Silakan dicoba ya di rumah untuk latihan. Berikut ini ada sedikit tips dan trik dalam mengerjakan soal persilangan monohibrid dominan dan resesif yang homozigot. Yang pertama, hasil persilangan F1 fenotipnya selalu 100% dominan dan genotipnya selalu heterozigot. Sementara untuk hasil F2, jika F1 disilangkan sesamanya, maka perbandingan genotipnya selalu 1:2:1 dan perbandingan fenotipnya selalu 3:1, sifat dominan berbanding sifat resesif. Nah, pembahasan selanjutnya adalah contoh soal persilangan dihibrid pada hukum Mendel 2. Hukum Mendel 2 disebut juga sebagai hukum asortasi, yang menyatakan bahwa jika dua induk memiliki 2 pasang alel atau lebih, maka akan diturunkan secara bebas, tidak bergantung pada pasangan alel lainnya, dan tidak saling mempengaruhi.
Hal ini menjelaskan bahwa dua gen yang berbeda saat menentukan sifat tidak saling mempengaruhi. Contoh sederhananya yaitu gen tinggi badan tidak mempengaruhi gen warna kulit. Sebelum masuk ke contoh soal, kita harus ingat bahwa persilangan asortasi hanya berlaku pada dua induk yang sifat genetiknya lebih dari satu atau minimal dua sifat beda. Nah, langsung saja kita akan bahas dengan contoh soal agar lebih mengerti. Disilangkan dua tanaman kacang polong berbiji bulat warna hijau yang memiliki genotip B besar, B besar, H besar, H besar, dengan kacang polong berbiji keriput warna kuning yang memiliki genotip B kecil, B kecil, H kecil, H kecil. Tentukanlah A, genotip dan fenotip F1, B, genotip dan fenotip F2 jika F1 disilangkan sesamanya, C, rasio fenotip F2. Langsung kita ke pembahasan untuk menentukan genotip dan fenotip F1. Parental pertama, biji bulat hijau dengan biji keriput kuning. Biji bulat hijau memiliki genotip B besar, B besar, H besar, H besar yang bersifat dominan. Dan biji keriput kuning memiliki genotip B kecil, B kecil, H kecil, H kecil bersifat resesif. Genotip kedua induk adalah homozigot, maka gamet yang dihasilkan pada masing-masing induk adalah B besar, H besar, dan B kecil, H kecil. Jika kedua gamet disilangkan, maka akan diperoleh 100% genotip F1, B besar, B kecil, H besar, H kecil, dengan fenotip bulat hijau. Selanjutnya, F1 ini akan kita silangkan sesamanya untuk memperoleh hasil genotip dan fenotip F2. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya. Disilangkan F1 dengan sesamanya dengan genotip B besar, B kecil, H besar, H kecil. Karena genotip kedua induk adalah heterozigot, maka gamet yang diperoleh ada 4, yaitu B besar, H besar, B besar, H kecil, B kecil, H besar, B kecil, H kecil. Untuk menentukan genotip pada F2, kita masih menggunakan sistem papan catur. Nah, gamet-gamet yang kita peroleh dari kedua induk, kita susun pada bagian atas tabel dan pada sisi kiri tabel. Lalu, kita kalikan sisi atas dan sisi kiri tabel. Isi setiap kotak dengan hasil persilangan gametnya. Sebagai contoh yang pertama, gamet B besar, H besar disilangkan dengan gamet B besar, H besar juga. Maka diperoleh genotip B besar, B besar, H besar, H besar. Begitu juga dengan yang lain. Dapat Ananda amati, di sini kita memperoleh 16 macam kemungkinan genotip. Dari 16 macam genotip yang kita peroleh, kita mendapatkan 4 macam fenotip, yaitu biji bulat hijau, biji bulat kuning, biji keriput hijau, dan biji keriput kuning, yang memiliki rasio atau perbandingan 9 biji bulat hijau, 3 biji bulat kuning, 3 biji keriput hijau, dan 1 biji keriput kuning. Berikut ini ada sedikit tips dan trik dalam mengerjakan soal persilangan dihibrid hukum Mendel. Yang pertama, yaitu cara menentukan jenis dan jumlah gamet pada dihibrid dan selebihnya, yaitu dengan sistem Garpu dan rumus. Yang pertama, sistem Garpu. Contoh gametnya A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar disilangkan dengan B besar dan B kecil sehingga diperoleh gamet A besar, B besar, A besar, B kecil. Lalu A kecil disilangkan dengan B besar dan B kecil dan diperoleh gamet A kecil, B besar, dan A kecil, B kecil. Sistem Garpu ini digunakan untuk menentukan jenis gamet yang dihasilkan dan berapa jumlah gamet yang dihasilkan. Sementara itu,
Untuk mengetahui berapa jumlah gamet yang dihasilkan dengan cara cepat, dapat menggunakan rumus N pangkat 2, di mana N adalah jumlah sifat beda pada genotip yang memiliki gen heterozigot. Sebagai contoh, jika gametnya A besar A kecil B besar B kecil, maka N sama dengan 2, karena jumlah gen heterozigotnya ada 2. Jadi, jumlah gametnya 2 pangkat 2 sama dengan 4 macam. Nah, gamet yang dihasilkan ada 4 macam. Seperti pada sistem garpu kita lihat jika kita hitung, jumlah gametnya juga ada 4 macam. Setelah kita peroleh gamet dari masing-masing induk, maka dapat kita susun gamet pada tabel seperti tampilan berikut ini. Sehingga nanti akan dihasilkan 16 genotip, dan dari 16 genotip ini akan menghasilkan 4 fenotip, di mana 2 diantaranya memiliki sifat seperti induk, dan 2 lainnya memiliki sifat kombinasi kedua induk. Nah, selanjutnya untuk tips yang kedua, menentukan fenotip yang muncul. Pada persilangan 2 sifat beda dapat kita ketahui bahwa ada 4 fenotip, di mana 2 fenotip sama dengan induk dan 2 fenotipnya merupakan campuran dari kedua induk. Sebagai contoh, jika genotip A besar bertemu B besar, maka ini merupakan sifat induk dominan. Lalu, jika genotip A besar bertemu dengan genotip B kecil, maka merupakan sifat kombinasi induk. Begitu juga dengan A kecil jika bertemu dengan B besar, ini juga merupakan sifat kombinasi induk. Sementara yang terakhir, jika A kecil bertemu dengan B kecil, ini merupakan sifat dari induk resesif. Kita memasuki tips dan trik yang terakhir, yaitu untuk menentukan rasio fenotip F2. Rasio fenotip F2 yang dihasilkan selalu 9:3:3:1, sehingga jumlah individu anakan yang dihasilkan adalah 16 anakan, di mana perbandingan tersebut 9 adalah sifat dominan, 3 adalah kombinasi induk, dan 1 adalah sifat resesif. Dengan kombinasi genotip seperti yang terlihat pada layar. Berikut ini ada contoh soal yang dapat Ananda coba di rumah. Ananda diminta untuk menentukan berapa jumlah gametnya pada 3 soal berikut menggunakan rumus dan menguji cobanya dengan sistem garpu. Silakan dicoba di rumah ya, untuk mengetahui seberapa jauh Ananda telah paham mengenai materi yang telah disampaikan. Sampai di sini pembahasan soal hukum Mendel 1 dan 2. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga video ini bermanfaat bagi Ananda sekalian.